Selamat pagi, suara saya kedengeran kah? Kedengaran, Bu. Kedengeran, Bu. Mulailah ya, udah 8.35. Hmm, Muncul kah? Di kalian skrinnya kecil atau besar? Besar, Bu. Bukan, Kak Shauli. Hmm. Udah ambil? Udah, Bu. Oke, minggu ini nggak ada tugas buat kalian. Yang habis ini baru ya, terakhir. After quiz. Jadi biar saya menjelaskan yang ini, kita lanjut Stipes Descent Cauchy Method. Ini pertemuan ke-6, nanti pertemuan ke-7, minggu depan terakhir offline jadwalnya. Berarti pertemuan 8 kita UTS. UTS kita tetap kamu take home aja UTS-nya. Silakan kerjakan. Materi hari ini tentang Stipes Descent atau nama lainnya Cauchy Method. Nih, penggunaan faktor gradien negatif sebagai arah untuk kasus minimasi pertama kali ditemukan oleh Cauchy pada tahun 1847. Jadi metode ini dimulai dari titik awal, initial point, X1, sama prosesnya dengan sebelumnya secara iteratif terus dengan arah pencarian Stipes Descent sampai titik optimum tercapai. Ini adalah metode ringkasan metode dari Stipes Descent sama mulai dari sebarang titik poin S1, X1, iterasi berarti mulai dari I-nya 1, cari arah pencarian sama seperti univariate kemarin, jadi geraknya dari S1, S2, di mana S1 itu adalah negatif dari gradien FI. FI itu dapatnya dari mana? Ketika nilai XI, initial point, disubstitusikan ke fungsi F. Kemudian tentukan panjang langkah optimal, XI plus 1, karena indeksnya bergerak, sama dengan XI, tambah lambda I bintang kali SI. Ya, SI tadi negatif dari gradien FI. Cari. Kemudian untuk menguji titik baru, XI plus 1 optimal atau tidak. Jika XI plus 1 optimum, maka stop prosesnya. Jika tidak, lanjut ke langkah 5. Lanjut iterasinya bergerak I-nya I plus 1. Kemudian metode Stipes Descent itu merupakan teknik terbaik ya untuk minimasi yang tak berkendala. Jadi dia sebenarnya pergerakan mulai dari yang kamu pelajari dari pertemuan satu bergerak sampai hari ini tambah lama tambah bagus ya, tambah better metodenya. Tapi katanya kenyataannya bahwa arah pencarian Stipes Descent itu adalah local property. Jadi solusinya lokal. Metode ini tidak cukup efektif untuk kebanyakan persoalan. Jadi case by case. Ada solusi yang namanya lokal, ada yang global. Ini sering sekali ditanya dari optimasi apa pengantar optimasi atau optimasi kombinatorial. Ada yang lokal, katanya ada yang solusinya optimal lokal, ada yang namanya optimal global. Ada yang tahu bedanya optimal lokal dengan global? Mungkin saya udah pernah bahas apa itu lokal, apa itu global. Ada yang tahu apa namanya optimal lokal dan global? Optimal lokal namanya lokal. Kamu tahu kan, oh berlaku secara lokal. Atau kalau kamu ikut lomba atau olimpiade gitu, oh tingkat apa? Tingkat lokal. Sebenarnya seminar apa? Lokal. Lokal ya hanya terbatas untuk fungsi itu saja. Kayak hanya terbatas untuk daerah itu atau kawasan itu. Kalau dalam hal ini daerah kawasan namanya fungsi, jadi hanya terbatas untuk fungsi tersebut. Solusi optimal yang diperoleh hanya berlaku untuk apa, fungsi tersebut. Tapi kalau optimal global, namanya global, luas, berarti solusi optimal yang diperoleh, dia berlaku untuk semua fungsi. Gitu ya.
berlaku secara umum. Nah, gitu. Sekarang kita ke contoh seperti biasa. Oke, dengan fungsinya seperti ini, dengan dua variabel dan diketahui bahwa ini nonlinear, starting point titik awalnya x1-nya 00. Jadi kita cari gradien f. Gradien f itu berarti do f do x1, ya kan? Untuk elemen pertama, do f do x2. Do f do x1 berarti turunannya. Turunan x1 apa? 1 kan? 1. Yang ini 4x1 plus 2x2. Jadi ini turunannya. Do F, elemen yang kedua, do F do X2. Do F do X2 berarti min 1. Ya ini turunan keterangan X2-nya apa? 2x1. Ini X2 kuadrat kalau diturunkan 2x2. Nih, ketika dapat gradien F, substitusikan nilai X1 supaya kita dapat gradien F1. X1-nya 0, 0. Artinya substitusikan nilai X1-nya 0, X2-nya 0. 1 tambah 4 kali 0 tambah 2 kali 0. 1. Min 1 tambah 2 kali 0 tambah 2 kali 0. Min 1. Dapat gradien F1 itulah dapat S1 di mana S1 itu negatif dari gradien F1. Dikalikan negatif berarti negatif 1, negatif kali negatif 1 berarti 1. Berarti elemennya atau vektor S1 adalah min 1, 1. Kemudian kita mau cari X2. Cari X2 berarti kita cari dulu ini F X1 tambah ini ya. Jadi F X1 ditambah lambda 1 S1. X1-nya kan 0, 0 gitu. Lambda 1, S1-nya ini min 1, 1. Jadi artinya 0 dikurang lambda 1, 0 tambah lambda 1. Min lambda 1, lambda 1. Nah, dapatnya inilah. Substitusikan X1-nya min lambda 1, X2-nya lambda 1 nih. Substitusikan ke fungsi ini. X1-nya diganti. Ini nilai X1 min lambda 1. Lambda satunya satu lagi menjadi nilai X2. Substitusikan ke fungsi awal. Dapatnya ini ya, lambda 1 kuadrat dikurang 2 lambda 1. Kita kan mau cari lambda 1 star. Artinya turunan pertama ini harus sama dengan 0. Ketika diturunkan, jadi turunkannya do df d lambda 1. Lambda 1 kuadrat kalau diturunkan kan 2 lambda 1. Min 2 lambda 1 kalau diturunkan min 2 sama dengan 0. Jadi 2 lambda 1 sama dengan 2. Lambda satunya 2 bagi 2, 1. Kemudian cari X2. Ini X1 tambah lambda 1 bintang kali S1. X1-nya tadi 0, 0. Lambda 1 bintang yang barusan kita peroleh itu 1. S1-nya min 1, 1. 0 tambah min 1 jadi min 1. 0 tambah 1, 1. Dapat nilai X2. Substitusikan nilai X2 untuk kita mencari gradien F2 atau gradien Fx2. Gradien Fx2 artinya nilai min 1, 1 itu substitusikan. Ini kan gradien F nih. Ini gradien F. Yang dari awal. Yang 1 tambah 4x1 tambah 2x2. Lampu merah ibu hidup gak sih? Ada. Nah ini substitusikan min 1. Jadi 1 eh, ini jadi nilai x1. Yang ini jadi nilai x2. 1 kurang 4 min 3. Min 3 tambah 2. Min 1. Min 1 dikurang 2 min 3, min 3 tambah 2 min 1. Lihat nih, nilai gradien F2 apakah sudah sama dengan X1? Tidak, belum sama, maka X2-nya belum optimal. Iterasi, ulang lagi, ulang lagi. Sampai sini, paham nggak yang Steepest-Dyson? Ibu izin tanya, Mhm. itu yang waktu cari lambda satunya, kalau misalkan dia nggak kuadrat gimana Bu? Apa harus diturunin juga? Ya, sampai dia dapat. Ini kebetulan kan kuadrat. Kalau misalnya pangkat 3 gitu ya,
Misal case lain gitu kan. Iya, Nah, misalnya gitu kan. iya Bu. Nah, jadi turunkan dua berkali-kali karena kita mau cari lambda satu bintang. Kalau misalkan dia nggak ada kuadratnya, dia langsung X1. Berarti sama dengan nol. Oh, Kalau berarti nggak usah. Oh, bukan sorry, sebenarnya misalnya lambda satu nih dapatnya cuma lambda satu tok ya. Berarti lambda satunya sama dengan nol kan? Tidak ada nggak turunan. usah, Sorry, nggak usah sorry, sorry, turunin sorry. lagi. Salah tulis ibu. Berarti kan ibu buat misalnya F-nya ya. F lah ya. Fx1 tambah lambda satu S1 nih. Misalnya cuma nilainya lambda satu tok ya. Berarti turunannya berapa? Satu. Iya, satu. Tidak bisa buat sama dengan satu jadi. Berarti Turunannya harus satu, jadi nilai lambda satunya berapa? Lambda satu bintangnya. Turunan pertama kan harus sama dengan nol, sedangkan ini tidak sama dengan nol, benar nggak? Kan dapat nilainya lambda satu nih. Ketika diturunkan, lambda satunya nilainya satu saja kan? Nah, kan katanya turunan pertamanya itu harus sama dengan nol, sedangkan satu itu sebenarnya tidak sama dengan nol. Jadi berapa nilai lambda satu bintang? Pertanyaan saya. Nol. Jadi kita iterasinya tidak berjalan ya di sini ya. Iterasinya tidak berjalan, artinya solusi optimal atau titik optimalnya itu ada di iterasi sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya yang ini, berarti titik optimalnya ada di titik 00. Pahamkah? Titik optimalnya 00, kalau ditanya berapa nilai optimal, ingat nilai optimal artinya ketika nilai 00 ini disubstitusikan ke fungsi ini ya. Substitusikanlah 0 kan? Udah berarti nilai fungsi f minimumnya 0. Pahamkah? oke, paham Ibu. Ada pertanyaan lagi yang Stephen Desson? Ada Cauchy itu sebenarnya ada di Mednom. Nggak tahu kamu belajar nggak Mednom? Kalau dulu saya ngajar metode numerik dari awal ada. Oke, ada Ibu lanjut. Iterasi kedua kita. Iterasi kedua, karena tadi kan belum optimum ya, nilai X2-nya belum sama. Ini nilai X2, nilai ini, nilai del gradien fx2. Terus lanjut S2. S2 berarti sama kayak S1 lah. S1 kan negatif gradien F1. Berarti S2 negatif gradien F2. Nah, dapat dari mana? Ini gradien F-nya. Berarti cari gradien F2. Gradien F2, berarti substitusikan nilai, balik lagi dulu ya, nilai X2-nya nih, nilai X2-nya min 1, 1. Oh, ini udah dapat nih gradiennya. Ini kan min 1, 1 nih. Dikasih negatif, kaliin negatif depannya. Kaliin negatif depannya, ya. Jadi kalau dia negatif, berarti negatif. Makanya dapatnya 1, 1. Cari fx2 tambah lambda 2 s2. Oke, kalau mau diuraikan, X2, balik lagi, X2 berapa ya? Min 1, 1 X2 ya. Min 1, 1, lambda 2, yang mau kita cari, S2-nya 1, 1. Min 1 plus lambda 2, 1 plus lambda 2, sama kan? Substitusikan, yang bagian ini nilai X1, yang bagian ini nilai X2. Substitusikan ke fungsi F ya, bukan gradien, ini F, hati-hati.
yang soal dari awal dapatnya ini. Cari turunannya, turunannya berapa? DF per D lambda 2 turunannya 5 lambda kuadrat kalau diturunkan berapa? 10 lambda 2 10 lambda 2 terus sebelahnya min 2. 10 lambda 2 sama dengan 2. Jadi lambda 2-nya seperlima. Ini ada per lambda 2-nya seperlima. Next, lanjut X3. Ini formula X3. Ini nilai X2 ya kan? Lambda bintang. S2-nya satu min satu tambah seperlima. Min satu tambah 0,2 min 0,8. Satu tambah 0,2, 1,2. Nah, cari gradien F3. Gradien F3 berarti nilai X3 ini masukkan ke gradien F. Ini ingat ya, ini gradien. Gradien itu yang ini nih, yang pertama nih. Ini yang gradien, bukan fungsi. Yang soal tuh F. Kalau ini gradien yang turunan. Substitusi nilainya tuh belum juga belum juga 0,0. Belum juga 0,0, maka kita proses ke iterasi selanjutnya. Oke, kita proses ke iterasi selanjutnya. Ya samalah ngulang ya. Oke, sampai sini. Proses sama ya, persis. Lanjut ke X4, masih belum 0,0. Tes lagi, iterasi selanjutnya. Katanya proses itu terus berlanjut nih. Sampai nilai optimum diperoleh. Nilainya ada di sini nih. Ketika nilai X-nya min 1 dengan 1,5. Gitu. Ada pertanyaan habis itu? Cukup simple kalau metode yang ini. Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Oke, saya lanjut ya. Nih, kriteria konvergen. Jadi ada kriteria yang kita gunakan untuk menterminate atau memberhentikan proses iterasinya. Yang pertama, ketika perubahan di nilai fungsi untuk dua iterasi yang berturut-turut itu adalah kecil. Jadi lihat perubahannya. Di dalam dua iterasi berturut-turut tidak ada perubahan, maka boleh selesai. Atau ketika turunan parsialnya sangat kecil, lebih kecil dari nilai epsilon. Epsilon cek aja pakai 0,01 boleh. Atau yang ketiga, ketika vektor desain dari dua iterasinya itu lebih kecil juga nih. Selisih nilai XI-nya sangat kecil. Tambah lama tambah kecil boleh. Itu stop, itu kriteria konvergennya. Oke, yang tadi habis. Ada pertanyaan nggak? Bahan UTS saya start dari sini ya. Yang awal nggak lagi deh. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Terus metode conjugate gradient atau Fletcher-Gibbs itu nama orang. Jadi karakteristik konvergen dari yang tadi barusan dipelajari dari metode Stephenson itu bisa diimprove dengan memodifikasinya dengan menggunakan metode conjugate gradient. Terus karena dia dalamnya menggunakan fungsi gradient. Ya, terus metode sembarang metode minimisasi yang digunakan itu biasanya convergen quadratically. Dia sangat berguna untuk memastikan bahwa metode ini dapat meminimumkan fungsi kuadrat n step atau lebih dikit, sebanyak n langkah. Dia pakai n single variable per iterasi. Kita lihat. Karena dia satu dimensi ya katanya ya. Jadi konvergennya lebih cepat tercapai, diklaim bahwa lebih cepat tercapai daripada si Cauchy tadi. Nah ini ada perkembangan metode Fletcher-Gibbs. Ya, dia modifikasi dari metode Stephenson untuk membuatnya konvergen kuadratik. Jadi ini ada fungsi apa titik awal x1, ini ada fungsi kuadrat. Sebenarnya fungsi ini sama aja dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini dibentuk dalam bentuk vektor atau matriks.
Ini bisa diminimumkan dengan arah pencarian S1 sama S1 itu dari negatif gradien F1. Sama yang dengan Cauchy atau Steepest descent yang baru dipelajarin. Terus kita pakai cari lambda satu bintangnya seperti ini. Min S1 transpose bagi S1 transpose, ya kan? Gradien F1 dibagi AS1. Itu matriksnya awal ya, yang di lamanya. Kemudian arah pencarian S2 itu merupakan kombinasi linear dari S1 dan negatif gradien F2. Ini bentuk S2-nya. Jadi kita lihat apa sih. Terus beta, ada nilai beta. Beta itu konstanta yang ditentukan untuk membuat S1 dan S2 ini conjugate terhadap A. Kita lihat dari sini. Nih, ini bentuk SI. Jadi nanti lihat S1, S2, berarti I-nya gerak aja dari sini. S1, S2, S3. SI sama dengan negatif gradien FI tambah beta ISI min 1. Hati-hati, I min 1 tuh di indeks S ya, bukan SI baru dikurang 1, enggak. Nah, ini nilai beta. Jadi, eh, konstanta yang diperoleh dari beta itu dari sini. Gradien FI ditranspos, kali gradien FI, gitu ya. Kemudian gradien FI min 1 ditranspos, kali gradien FI min 1. Algoritma Fletcher-Rips ini dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Sama metodenya iteratif. Dimulai dari sebarang titik awal X1, cari S1, S1 itu negatif gradien, X1 itu substitusi ke fungsi awal, kemudian cari X2, ini mirip ya dengan Cauchy tadi. Akhirnya lambda satu bintang jadi panjang langkah optimal untuk arah S1. Lanjut, I-nya gerak 2 nih. Lanjut, cari nilai SI. Ini bentuk rumus SI-nya. Cari lambda bintang. Tes optimalnya, kalau dia optimum ya proses berhenti seperti biasa. Kalau enggak, mulai lagi dari langkah keempat. Secara iteratif. Ini ya, yang menemukan ya. Ini baca aja teorinya. Nah, kita coba sini. Dengan fungsi yang sama, titik awal yang sama. Tapi tadi kerjanya pakai Steepest descent, sekarang ngerjainnya pakai Fletcher-Rips. Ini sama ya, gradien F ya, turunan kan? Do F do X1, do F do X2 nih. Ketika nilai 00, X1-nya 00, substitusikan ke sini, dapatnya 1 min 1 nih. Nah, S1 itu sama dengan negatif dari gradien F1 kali negatif. Jadi min 1, negatif kali negatif 1, 1. Kemudian cari ini F, X1 tambah lambda 1 S1. X1-nya 00, lambda 1, S1-nya dapatnya min 1, 1. 0 min lambda 1, 0 tambah lambda 1. Jadinya min lambda 1 sama lambda 1 nih. Substitusikan min lambda 1 dengan satunya. Min lambda 1 jadi nilai X1. Lambda 1 jadi nilai X2. Substitusikan ke F ini. Dapatnya lambda 1 kuadrat dikurang 2 lambda 1. Buat turunannya, jadi 2 lambda 1 dikurang 2. Sama dengan 0. Jadi, 2 lambda 1 kurang 2. 2 lambda 1 sama 2, lambda satunya 1. Nih, ini formula X2. Sama ya dengan Steepest descent tadi. X1-nya 00, lambda satunya barusan diperoleh 1, S1-nya min 1, 1. Nih, dapatnya min 1, 1. Yang awalnya mirip, nanti kita terlihat bahwa belakangnya akan beda. Dari sini perbedaannya. Cari gradien F2 sama dengan gradien F saat X2. X2 kan baru diperoleh tadi nih, min 1, 1. Substitusikan fungsi gradien ya, gradien. Bukan yang atas, tapi yang ini gradien. Min 1, 1. Min 1 untuk X1, satunya untuk X2 nih. Dapat nilainya min 1, min 1. Cari X2 pakai persamaan ini.
Oke, gradien F1 kuadrat. Gradien F1. Baik dulu bentar ya. Nih, gradien F1. Gradien F1 itu satu dengan min satu. Satu dengan min satu. Kalau dikuadratkan dua. Dari mana tahu nggak dapetnya? Saya salin di sini. Nah, dari mana dapet ini? Ini apa namanya? Seperti nilai mutlak. Sudah sering kita. Kenapa? Ada yang tahu apa? Apa ini? Lambang, lambang ini? Di presentasi kamu yang di kelas maupun yang lewat Zoom. Ada tuh. Apa artinya nih? Bacanya apa sih tanda mutlak ini? Panjang. Eh, Iya, benar panjang atau norm, norm. Benar kan? Norm, norm. Jadi gimana ngitungnya? Dapat angka dua dari mana? Dapat angka dua dari mana? Ayo, dari mana? Mungkin dari min satu ke satu, Bu. Panjangnya 2. Akar. Ingat nggak ngitung norm? Sorry, mana penghapus? Ingat nggak ngitung norm? Ingat? Karena dia kuadrat ya. Ini kan akar dua harusnya ya nggak? Jadi dua. Paham? paham. Mhm. Oke, nah ini klop nggak dapatnya dua juga sama ya ini ya, itu kan min satu kuadrat satu akar dua kan, nanti dikuadratkan dapatnya dua. Oke, lanjut S2. S2 ini formulanya negatif gradien F2. Gradien F2 tadi ini ya, min satu nih negatif. Oh ini udah rapi nih, dibuat min satu ditambah ini kuadrat sama kuadrat masing-masing dua sama dua kan, jadi dua per dua. Oke, nilai S1 tadi ada S1 min satu satu. Dapatnya dari sini paham? Perkalian matriks lah ya ini ya. Ini minnya kalau kali ini kan dia jadinya satu-satu gitu ya. Dua per dua juga satu udah. Jadi satu kurang satu nol, satu tambah satu dua. Oke, ini nilai S2. Nilai S2-nya, Bu, apakah harus ditulis plusnya? Silakan. Tidak juga nggak masalah. Udah tahu kan tanpa plus berarti dia positif 0,2. Terus yang ini fx2 ini x2 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 berapa Kak? Harus balik lagi. X2 min satu satu ini ya, X2 min satu satu yang di bawah. Lambda 2 itu yang mau dicari. S2 barusan dapatnya 0,2. Min satu tambah nol, satu tambah 2 lambda 2. Ya, min satu tambah nol dia min satu, satu tambah 2 lambda 2 di sini satu tambah 2 lambda 2. Ini F. Kalau F substitusikan ke F. Bagian ini itu sama kayak tadi Cauchy method, hati-hati.
Ada gradien F, ada F. Kalau gradien masukkan ke gradiennya. Ini ada segitiga terbalik. Kalau ini F berarti ke fungsi awal yang di soal. Substitusi dapatnya ini nih. Enak kalau kuadratnya. Turunkan 8 lambda 2 min 2. Lambda 2-nya seperempat. Lanjut. Ini mirip, cuma yang membedakan di sini aja nilai S2-nya. Cari X3, X2 tambah lambda 2 bintang S2 nih. Sampai bagian ini dulu, ada yang masih bingung? Ibu maaf sebelumnya yang di bagian S2 itu kan min terus min satu sama min 1 itu nggak dikaliin dulu ya Bu, min kali min plus. Bentar, bentar. Yang mana X? X mana? Yang Coret S2 Bu. X2. Slide inilah. Ya ini Bu. S2. Ya Nah, S2. udah saya kaliin. Apa salah itu? Ini min kan? Kali min 1 kan jadi 1. Kalau minnya di depan, artinya semua dikaliin ya. Semua elemen dalam vektor, ini kan vektor ya. Jadi min kali min 1, 1. Min kali min 1 yang di bawah 1. Benar ya? Terus ini kan skalar ya. 2 bagi 2 kan 1 nih. Oh iya iya. Heeh. Oke Bu. Skalar. Hati-hati, ada skalar, ada vektor. Ini buku optimasi ya. Sebenarnya kita nggak boleh pakai tanda kurung terawal. Kalau mau matematik benar ya kita nulisnya. Jadi ini harusnya gini, vektor. Kurungnya kurung siku gitu ya. Nah ini 2 per 2 ini skalar. Di kelas kamu kan saya ini ngulang scalar vektor. Nah gitu ya. Jadi 2 dengan 2 ini tidak boleh kamu kalikan ke sini. Karena ini skalar, ini apanya tuh? Boleh sih kalau kali masih sama jawabannya, tidak masalah. Kalau dikali kan gini, mau dikali berarti kalau skalar boleh langsung kali dia, tidak masalah. Nah gitu kan? Oh tidak boleh ya, tetap tidak bisa ya. Kalau skalar ya, ini kan 2 per 2 sorry. Ini 2 per 2 bukan 2 2. 2 bagi 2 kan skalar, artinya jadiin satu dulu kayak tadi benar. Tidak boleh yang ini. Lihat ya, 2 per 2. Bukan 2 2 kayak gini. Yang ini skalar, ini vektor. Hati-hati bedanya. Paham sampai situ? Paham Bu. Ada lagi? Lanjut ya. Dah. Katanya titik optimum tercapai di 2 iterasi, even if we do not, walaupun kita tidak tahu titik this point, even we do not know, apakah walaupun kita tidak tahu bahwa titik ini akan menjadi optimum, kita tidak bisa pindah ya dari titik ini ke iterasi selanjutnya. Kenapa? Kita cek ya. Ini sama iterasi 3 ya, gradien F3 lanjut. Sama persis, cari S3 pula, dapatnya 00. Oke, karena dia udah 00 ya. Jadi dia menunjukkan bahwa tidak ada arah pencarian yang dapat mereduksi F lebih lanjut, maka X3 adalah optimum. Tujuan kita kan mencari nilai F yang paling optimum, paling minimum. Jadi ya optimumnya minimum karena fungsinya minimize. Oke, ada pertanyaan untuk yang ini? Fletcher Ribs. Jadi sebenarnya kamu boleh membuat metode ini pakai kalimat kamu sendiri, boleh beda-beda tipe belajar ya. Kalau saya dulu saya lebih suka saya buat ini. Saya pakai kalimat saya sendiri. Habis cari ini lanjut ke sini, habis cari ini lanjut ke sini. Sama ini ya modalnya. Ini. Oke, ada pertanyaan lagi nggak yang Fletcher Ribs ini? Oke, metode Newton sudah pasaran. Metode Newton ada di Magnum. Mungkin yang ngambil Anum, ada kamu sudah ngambil analisis numerik? Ada yang ngambil nggak analisis numerik?
Adakah yang ngambil analisis numerik? Adanya metode numerik, Bu. Analisis numerik ada juga kan? MK-nya. Ada yang ngambil nggak? Rasa Ibu ada nggak? Pernah baca nggak di ini? Atau saya salah ya? Kurikulum baru nggak ada. Rasanya ada, nggak tahu sekarang kurikulumnya ada nggak? Karena saya pernah ngajar analisis numerik juga. Kelanjutan dari metode numerik, terus metode Newton ini terus dipakai sama Deret Taylor. Kalau pernah belajar Deret Cauchy, nih dia pakai aproksimasi. Nah ini sama menggunakan rangkaian ekspansi Taylor. Ini bentuk Deret Taylor. Untuk Deret Taylor nggak perlu dihafal sih, lihat aja bentuknya. Terus ada matriks JI, itu namanya matriks Hessian. Kamu udah pernah belajar dari pertemuan pertama. Matriks Hessian itu artinya matriks dari turunan parsial kedua. Kemarin ada, lihat lagi yang pertama. Dan dievaluasi titik XI. Terus kita lihat turunan parsialnya sama dengan nol, kita set. Biar kita dapat nilai X-nya. Nih, gradien F bentuknya seperti ini. Terus katanya matriks JI is non-singular. Artinya ingat nggak kenapa matriks dikatakan singular, kenapa dikatakan non-singular? Apa arti non-singular, apa arti singular? Ada di aljabar linear elementer. Apa artinya matriks itu singular? Udah ingat kamu, matriks singular. Matriks singular itu artinya matriks yang tidak punya inverse. Inverse ingat nggak? Inverse matriks? Matriks singular, matriks yang tidak memiliki inverse. Berarti determinannya nol. Kan kita mau seperdeterminan. Karena satu bagi nol ya. Satu bagi nol berapa? Berapa satu bagi nol? Nol bagi satu. Satu bagi nol berapa? Tak hingga. Ada yang lain? Satu bagi nol? Ayo, ayo. Mau dapat gelar S-Smart. Tapi orang awam, katanya lulusan matematik. Satu bagi nol tidak tahu nanti. Itu tidak terdefinisi. Yes, tidak terdefinisi. Kalau nol bagi satu, Nol, Bu. Nol. nol. Jadi kalau determinannya nol, artinya dia tidak punya inverse dan dikatakan matriksnya singular. Kalau dia non singular, artinya dia punya inverse. Jadi yang namanya matriks Hessian, J itu harus punya inverse. Terus kita dapat aproksimasi, nih. Kita lihat nanti ke contoh-contohnya. Kalau yang ini sih cuma tunjukkan bahwa metode Newton dapat menemukan nilai minimum dari fungsi kuadratik dalam satu iterasi. Permainan ini ya, permainan eh, apa turunan rumusnya ini fungsi f ya, fungsi kuadratik. Fungsi f ini sama kayak gini. Nah, kalau kamu belajar awal, belajar fungsi kuadrat, sama ax kuadrat plus bx plus c. Jadi kalau dicari minimumnya nih, ini kalau saya turunkan ax kuadrat, kalau turunkan kan 2ax. Nah, ini 2. Tapi dia kan pakai koefisien setengah ini nggak masalah. Jadi ini kalau diturunkan apa?
Ya kan AX ini diturunkan B. Gradiennya sama dengan nol. Jadi nilai X itu negatif A inverse kali B. Untuk proses iterasinya X plus 1 ini ada di equation 1. Ini solusi eksaknya. Jadi sebenarnya carinya ya dari paling luas nih. Kayak lingkaran circle ini X1. Terus kan kita berharap iteratif tuh lapisannya paling lama paling lama sampai jadi paling kecil. Itu yang paling minimum. Oke, nah ini sekarang kita coba pakai metode Newton. Nih, pakai metode Newton dengan fungsi yang sama seperti dua metode sebelumnya. Cari dulu yang namanya ini multiplication. Ini ada nih. Saya ingat saya ngajar di gedung 6. Pertemuan kedua saya ngajar ini. Kita ada nyari kalian udah bantu maju. Oke, ini bentuknya diingat. Ini turunan kedua terhadap X1. Lihat ini ya. Ini do kuadrat F, do X1, do X2. Yang sebelah sini do X2, do X1. Jangan terbalik. Kalau lupa, saya ulang sedikit lah. Ini F-nya ya. Jadi kalau do F, do X1 berapa? Yuk, sama-sama. Berapa do F, do X1-nya? Berapa turunannya terhadap X1 yang ini? 1. Terus ini? Empat. 4. 4 apa? Empat 4x1. X 1, 4x1 plus. dua X dua. Jadi kalau do kuadrat F, do X1 kuadrat, itu kan artinya ini. Do X1, do F, do X1. Nah, yang di atas tadi, yang ini, turunkan lagi terhadap X1. Berapa turunan X1-nya? 4. 4. Terus, do F, do X2 sekarang. Apa do F, do X2-nya? Turunkan terhadap X2 di fungsi ini. Berapa? Min 1. Next, berarti min 1 plus, 2x1. 2x1. ada lagi, Ya. plus, ada lagi. 2x2. Nah, 2x2. Iya. Jadi kalau do kuadrat F, do X2, itu artinya do X2, ada square-nya, do F, do X2. Turunkan yang barusan kita turunkan ini nih. Nih. Turunkan terhadap X2, kan do X2. Turunkan terhadap X2. Berapa? 2. 2. 4 sudah, 2 sudah. Sekarang yang bawah. Bawahnya perlu apa? Do kuadrat F, do X2, do X1. Itu artinya do X2, do F, do X1. Nah, do F, do X1 yang di atas nih, 1 tambah 4 X1 tambah 2 X2. Turunkan terhadap X2-nya. Berapa? X2 aja yang turunkan. Berapa? 2. Nah, 2. Inilah. Terus, yang satunya, do kuadrat F, do X1, do X2. Do X1. Nah, do F, do X2 ini yang min 1 tambah 2 X1 tambah 2 X2. Turunkan terhadap X1-nya. 2 kan? Iya, Bu. Nah, paham nggak gitu? Hati-hati sekali bahwa yang entry ini, do kuadrat F, do X1, do X2, itu tidak selalu sama dengan ini. Jangan do X2, do X1 tidak sama dengan do X1, do X2. Dia tidak komutatif. Kalaupun kamu mendapatkan nilai yang sama, itu kebetulan. Nah, matriks Hessian ini namanya non-singular. Ada nggak determinannya? Cek determinannya. Berapa determinannya ini? Ingat nggak cari determinan 2 kali 2?
Ada nggak determinannya 2 kali 2? Berapa nih determinannya? 4. Dari mana dapat 4? 4 kali 2 dikurang 2 kali 2. Determinannya 4, tidak 0, artinya matriks ini non singular. Oke, lanjut. Terus, next. Hapus dulu. Terus, nah ini J inverse. J inverse, tadi determinan kan? Pakai rumus yang mana ya? Bentar ya. Ini J-nya udah dapat. Oh, cari J inverse. Oke, cari inverse-nya ya. Seperdeterminan, ya kan? D min B min C A. Oke, kalau lupa saya buat J aja lah ya. Tapi ya matriks biasanya huruf capital, misalnya elemennya A B C D. Masa lupa, mungkin lupa lah ini. Determinannya berarti A kali D dikurang B kali C. Benar ya? Nah ini, inilah dapat determinannya. Nih ya, determinannya. Terus nyari G1. G1 itu do F do X1, do F do X2. Turunkan ya, yang di atas turunkan terhadap X1, yang di bawah turunkan terhadap X2. Substitusikan titik awal kita karena 1. Jadi X1-nya kan 00. Substitusikan ke sini, dapatnya 1 dengan min 1. Pakai equation 686, ini equationnya. Cuman beda-beda di X2 sih sebenarnya. Jadi X2 tuh X1 nih 00 dikurang J inverse, Hessian inverse-nya yang dapat G1-nya 1 min 1. Dapatlah min 1 dengan 3/2. Evaluasi G2 dulu sekarang. G2 tuh sama do F do X1, do F do X2, tapi substitusi dengan nilai X2. X2 yang baru didapat tuh min 1 dengan 1,5. Substitusikan ke sini. Dapatnya 00. Pas pula 00. Karena G2-nya 00, maka X2 adalah titik optimum. Kan G2 berarti X2. Nanti kalau G3 berarti X3. Metodenya konvergen hanya dalam bentuk satu iterasi. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau belum sambilan saya lanjut. Kalau sekarang itu kalau kuadrat. Jadi kalau Newton, kalau fungsinya kuadrat, biasa dia cepat konvergen dalam satu iterasi. Sekarang kalau S-nya bukan kuadrat. Kalau S-nya bukan kuadrat, ini nilai X-nya kita modify. Kita modifikasi dari 686. 686 itu tadi, nah ini 686. Itu kalau kuadrat. Kalau dia tidak kuadrat, dimodifikasinya seperti ini. Sebenarnya ini menjawab pertanyaan, siapa yang bertanya kepada saya tadi? Ada Yasmin kan? Nah, Yasmin tadi nanya saya kan, gimana Bu kalau dia tidak kuadrat? Nah, inilah menjawab pertanyaannya. Jadi penyempurnaan terus bersempurna, kalau dia tidak kuadrat, nah kita pakai ini. Jadi artinya nanti kalau punya case yang bukan kuadrat, misalnya fungsinya lebih dari pangkat tertinggi variabelnya lebih dari 2, 3 seterusnya. Artinya mungkin metode Newton itu akan lebih efektif dibandingkan metode yang lain. Nah, cari pakai ini modifikasinya. Cari lambda 1 bintang, cari S1. Oke, ini sama ya, pokoknya butuh matriks GI, GI. Cari inverse, cari evaluasi. Oke, dikit lagi saya. Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada penyempurnaannya. Terakhir ke metode Marquardt. Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Bu. Metode Marquardt itu gabungan juga sih dari Stevens-Dyson. Dia ingin mereduksi nilai fungsi menggunakan vektor XI, pokoknya jauh dari nilai optimum.
Metode Newton tadi lumayan bagus kalau dia fungsinya bukan saja kuadrat tapi pangkatnya lebih banyak. Ini dia pakai dimodify-nya lagi matrik Hessian-nya. Jadi kalau kamu ada penelitian lebih lanjut, misalnya saya meneliti lebih lanjut, saya modifikasi terus metode Hessian-nya, mungkin di spesifikasi. Oh, kalau pangkat 3 pakai metode ini, kalau fungsinya pangkat 4 pakai metode ini. Nah, kita bisa pakai nama kita, metode Siska, kayak Siska's method, apa gitu. Ini nama penemu semua. Nah, matrik Hessian yang JI tadi, makanya dibentuknya JI tilde gini untuk membedakannya. Ada JI tambah lambda I kali I, itu matrik identitas. Lambda adalah konstanta positif yang memastikan bahwa definite positif J tilde I ketika JI bukan definite positif. Kira-kira kamu tahu nggak apa arti definite positif? Apa arti definite positif? Kalkulus ada ya. Apa arti definite positif? Ada definite negatif, ada definite positif. Tahu kan? Definite positif, matriksnya definite positif, atau nilainya atau fungsinya definite positif. Kalau nilai matriks atau nilai fungsinya itu, berapapun nilai domainnya, berapapun nilai X yang kamu substitusikan, dia selalu positif. Itu namanya definite positif. Kebalikannya gitu. Kalau dia ada negatif, berarti dia definite negatif. Kalau ini kan not positif definite, berarti bukan definite positif. Artinya dia berharap dia menjadi definite negatif. Nah ini ya. Alfa itu cukup besar, katanya ordernya dengan pangkat 10 pangkat 4. Jadi kita lihat ke contoh. Ini cari SI-nya. Oke, ini proses iteratif yang dengan versi yang dimodifikasi dari metode Marquardt. Jadi katanya mulai dari titik awal X1, ada konstanta lambda 1, ordernya pangkatnya 10 pangkat 4, ada nilai C1, C1 itu antara 0 dan 1, nilai C2 harus lebih besar dari 1, epsilonnya 0,01 lah, 10 pangkat 2. Iterasi dimulai dari 1, cari fungsi gradien, uji uji optimalitas ini apa kalau double mutlak nih? Norm. Ya, nih harus lebih kecil dari epsilon. X-nya optimum. Kalau udah lanjut ke bawah nih. Kalau enggak, ini nyari XI-nya. Di compare. Nah, ini ada compare, ada perbandingan nih. Kalau dia lebih kecil lanjut langkah 6, kalau besar sama dengan lanjut langkah 7, ada beda-beda. Ini algoritma atau metode Marquardt. Oke, terus keuntungan metode ini nih, panjang langkahnya bisa berkurang dalam dai. Jadi kita bisa modifikasi. Jadi yang pangkatnya lebih dari pangkat 2 lebih bagus pakai ini lagi daripada Newton. Contohnya masih pakai yang sama ya, dia buat perbandingan sama. Nanti kalau ada waktu kamu lihat dengan fungsi yang sama ini dari awal belajar, dari pakai metode univariat terus lihat nilainya. Yang mana lebih cepat mencapai kriteria optimalitasnya atau nilai minimum. Ini lambda satunya 10 pangkat 4. C satunya ditentukan diambil seperempat. Ini pengambilannya random aja sih. Nilai C2 katanya harus lebih besar dari 1 kan, diambil 2. Kalau C1 artinya kan nilai C1 tadi diharapkan antara 0 dengan 1. Jadi pasti nilainya desimal ya, pecahan nih. Epsilonnya 0,01 atau 10 pangkat min 2. Oke, iterasi bergerak dari 1. X1-nya kan 00 seperti biasa. Cari gradien F1. Yang kayak tadi udah. Substitusikan nilai 00, dapatnya 1 dengan 1. Terus cari ini. Norm F1. Apa dapat dari mana sih 1,4 nih?
Dapat dari mana? Ada yang tahu? 1,4142. Di sini without kuadrat, tidak ada square. Without square here, tidak ada kuadrat. Jadi apa? Akar 2. Akar 2 kurang lebih 1,4142. Ya. Nilai F lebih besar daripada epsilon. Karena epsilon itu di sini 0,01. Maka kita hitung matrik Hessian J1. Ini bentuk matrik Hessian seperti yang kita kerjakan tadi. Ini matrik Hessiannya X2. Ini X1 dikurang. Nah, gimana nih? J1 ini ya 4222 tambah lambda 1. Lambda 1 disubstitusikan. Nih, kalau yang masih bingung. Ya, bantu sini 4222 lambda 1 lambda 1 alfa 1. Alfa 1 itu 10 pangkat 4. Identitasnya 1001. Karena dia bentuknya 2 kan. Nanti baru diinverskan. Jadi 4222 10 pangkat 4 kali 0, 0, 10 pangkat 4. Gitu ya. Jadi 4 kalau tambah biasa kan elemennya bersesuaian tinggal ditambah aja. 4 tambah 10 pangkat 4, 2 tambah 0, 2 tambah 0, 2 tambah 10 pangkat 4. Diinverse kan? Inverse ya, bukan pangkat min 1, inverse. Gradien F1 nih, min 1 dengan min 1. Hitung ya, cari inverse-nya. Nih, dapatnya di sini. Nilai X2 nih, dapat nih nilai X2. Nilai X2 substitusikan ke nilai F. Di sini fungsi yang dari soal. Dapatnya ini. Dites, apakah dia besar atau kecil dari F1. F1, F1 dapatnya 0 nih. Min itu lebih kecil dari F1. Maka dia lanjut ke langkah berapa, lihat di algoritmanya. Kalau lebih kecil nih, lebih kecil go to step 6, ini 6. Nyari lambda selanjutnya. Nah, jadi lambda alfa ya, sorry alfa, jadi alfa 2, C1 alfa 1. C1 seperempat, alfa 1 10 pangkat 4. Seperempat kali 10 pangkat 4. Seperempat kali 10.000. 2.500. Lanjut iterasinya dari 1 jadi 2. Next iteration. Lanjut iterasi kedua. Cari gradien 2. Cari norm 2. Hitung X3-nya. Inverse ya, bukan pangkat min 1 di inverse. Dapat. Kecil dari F2. Kalau kecil lambda alfa 3-nya C1 alfa 2. Terus proses berlanjut sampai konvergen. Kapan kriteria konvergen? Ketika nilai norm gradien Fi-nya lebih kecil daripada epsilon. Epsilon tadi dipakai 10 pangkat min 2 atau 0,01. Kalau dia udah kecil nilai normnya berarti kriteria konvergennya selesai, proses iterasi juga selesai. Kriteria konvergen tercapai, proses iterasi selesai. Ada pertanyaan? Habis materi saya hari ini. Ada yang perlu saya ulang? Sebenarnya materi untuk MIT kalian sangat sedikit, cuma materi hari ini dan materi minggu depan. Ada yang perlu saya ulang? Tolong maksimalkanlah belajarnya ya. Jangan chat saya ada tuh remedi. Itu tidak mau ngasih remedi repot. Saya sudah bantu kalian dengan take home. Kamu bisa kerjakan di rumah, duduklah tenang, bukalah kalkulator, bukalah catatan. Jadi manfaatkan baik-baik. Oke, minggu depan kamu ada tugas seperti biasa. Selesaikan presentasi, apalagi yang bagian belum. Itu yang paling penting.
Karena pertemuan ke-8 tadi sudah bilang ya, saya UTS. UTS itu 15%. Oke, project kamu tetap ya. Project dengan partisipasi aktif itu 50% udah totalnya. Oke, silakan. Nah, ini yang pertemuan 7 ya. Silakan buat kayak kemarin. Metode kuasi Newton, tolong dibuat sebaik mungkin. Kamu jangan artikan transkrip ini. Ini gampang materi ini. Kamu masukkan print. Udah sampai sejam keluar semua sudah. Tinggal rapi-rapikan. Ini nih, diuraikan ini. Saya berharap semuanya diuraikan di sini. Yes. Nah, nih. Ya kan? Kayak saya ngomong tadi lah. Kamu uraikan ke bawah, ke bawah. Kalau cuma ngartikan ini gampang cepet. Ini B persis dan N jadi dan therefore maka atau sehingga bla 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 dengan menormalisasi kita peroleh. Ada usah baca ulang. Yang penting itu dari mana sih dapat 1001? Dari mana sih dapat angka 4806? Ada beberapa kelompok yang sudah sangat baik. Makanya saya kasih nilainya juga berbeda. Jadi ada token appreciation buat kamu yang rapi banget. Nah, ini lah dari mana lah muncul angka min 3680. Kasih tahu lah, ini lah masuk lambda 1. Iya, buktiin bahwa lambda 1. Biar kamu tuh bisa. Oke, ini seperti biasa, submit. Deadline-nya Rabu malam ya, berarti ya. Karena Kamis kita mau saya download. Itulah tugas kelompok. Yang merasa tidak ada partisipasi di kelompoknya, tidak usah masukin namanya. Biarkanlah dia. Ini slide saya 36. Ya, bagi-bagi cepet kok. Oke, cukup. Ada pertanyaan Kak? Izin Bu, tadi saya cek PPT yang di LA itu nggak ada Bu